Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Luciana, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 3 PAIA. Baiklah, di sini saya akan menjawab tugas UAS Filsafat Pendidikan. Salah satu perjuangan yang senantiasa harus diingat oleh bangsa ini adalah perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dengan kecerdasan itulah kita akan mampu dan sanggup untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan pembangunan di semua bidang kehidupan. Kecerdasan itu akan diperoleh melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, tujuan filosofis pendidikan nasional secara garis besar adalah berupaya membentuk anak didik yang memiliki kompetensi sains, teknologi, maupun sains agama atau mereka beriptek dan berimtek. Diharapkan produk dari pendidikan nasional tidak hanya cerdas dan pintar, tapi juga berakhlak dan bermoral, berkarakter, sehingga mereka diharapkan bisa hidup dalam zamannya di era globalisasi ini. Namun faktanya, lebih dari setengah abad kita merdeka, pendidikan nasional kita seolah-olah belum mampu untuk mewujudkan cita-cita yang telah diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan pendidikan nasional kita. Baiklah, saya akan menguraikan secara rinci dan sistematis apa-apa saja persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan kita saat ini. Sehingga pendidikan kita masih sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain. Ada apa sebenarnya masalah pendidikan atau guru kita saat ini, dan bagaimana solusinya? Faktor penyebab sebagian negara-negara di dunia masih tertinggal dalam hal pendidikan antara lain tidak memadainya fasilitas pendidikan, serta keahlian guru atau tenaga pendidik yang tidak sesuai. Berikut penjelasannya. Faktor internal. Beberapa faktor internal yang menjadi penyebab sebagian negara-negara di dunia masih tertinggal dalam hal pendidikan, yaitu keahlian guru atau tenaga pendidik yang tidak sesuai. Contohnya, guru IPA mengajar IPS, guru olahraga mengajar matematika, dan lainnya. Ketika guru atau tenaga pendidik mengajar tidak sesuai bidang atau keahliannya, maka apa yang diajarkan guru menjadi kurang mendalam. Akibatnya, kualitas pendidikan menurun. Yang kedua, tidak memadainya fasilitas pendidikan. Contohnya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, buku, pelajaran, papan tulis, meja, dan kursi, dan masih banyak lagi. Tidak memadainya fasilitas ini bisa disebabkan oleh rendahnya anggaran pendidikan. Yang ketiga, tidak meratanya pendidikan. Artinya, tidak semua wilayah di sebuah negara dapat dijangkau oleh fasilitas pendidikan seperti tenaga pengajar dan fasilitas sekolah. Dua, faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal yang menjadi penyebab sebagian negara-negara di dunia masih tertinggal dalam hal pendidikan, yaitu pertama, kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan tingkat. Kesadaran ini untuk menempuh pendidikan juga menjadi faktor penyebab sebagian negara masih tertinggal. Nah, dalam bidang pendidikan, kesadaran masyarakat berarti kemauan untuk menyekolahkan anak-anak atau untuk menempuh pendidikan. Kedua, kualitas biaya pendidikan yang mahal. Mahalnya biaya pendidikan membuat tidak semua orang mampu dan mau untuk sekolah. Akibatnya, orang lebih memilih bekerja dibanding menempuh pendidikan. Solusinya, nah sekarang kita langsung saja bahas beberapa solusi-solusi yang mungkin bisa membantu untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, yaitu tenaga pendidik tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya Indonesia memiliki banyak jumlah pengajar, hanya saja banyak kuantitas ini tidak diimbangi dengan kualitas. Untuk itu, sangat diperlukan upaya pengembangan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Misalnya, seperti melakukan beberapa strategi, yaitu memfasilitasi guru untuk mengikuti berbagai macam pelatihan demi meningkatkan skill, mendukung guru untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk belajar mengajar, meningkatkan program beasiswa bagi guru yang ingin memperdalam ilmu mengajarnya melalui kuliah, dan meningkatkan kesejahteraan guru, menerapkan mindset bahwa guru adalah siswa yang juga harus tetap belajar. Nah, sekarang langsung saja kita bahas beberapa solusi-solusi yang lain yang mungkin bisa membantu untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses belajar. Meningkatkan efisiensi proses belajar. Kemudian, solusi yang dapat dilakukan selanjutnya adalah terkait dengan proses belajar. Untuk membangun pendidikan yang optimal, proses belajar perlu dikaji lagi. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau belum? Proses belajar sendiri adalah suatu aktivitas yang meliputi membaca, mengobservasi, mendengarkan, meniru, dan mengikuti instruksi.
Sementara banyak sekali yang bisa mempengaruhi proses belajar ini, misalnya teknologi informasi, teknologi komunikasi, fasilitas sekolah, dan masih banyak lagi lainnya. Karena itu, setiap lembaga pendidikan perlu mengutamakan aspek-aspek yang dapat mendukung proses belajar. Bangunlah lingkungan yang nyaman dan kondusif agar siswa dapat termotivasi dan bisa menangkap pelajaran dengan maksimal. Dengan fasilitas dan teknologi yang baik, para pengajar dapat menyampaikan pelajaran dengan lebih mudah dan efektif. Begitupun para siswa akan lebih mudah untuk membaca, menulis, menghafal, dan lain-lainnya jika fasilitas dan teknologi yang digunakan oleh sekolah memadai. Tenaga pendidik tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia Sebenarnya Indonesia memiliki banyak jumlah pengajar, hanya saja banyaknya kuantitas ini tidak diimbangi dengan kualitas. 3. Menyediakan dana pendidikan. Berbicara tentang dana. Penyediaan dana di sektor pendidikan masih terbilang kurang maksimal, bukan hanya biaya untuk lembaga pendidikan formal ataupun informal, tapi biaya untuk mendukung fasilitas dan properti seperti alat, buku tulis, juga transportasi harus ditingkatkan lagi. Meskipun demikian, sudah melakukan beberapa program untuk membantu dana pendidikan, seperti dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, dan bantuan subsidi upah. Dan apa sebenarnya yang terjadi pada peserta didik kita saat ini dan bagaimana solusinya? Permasalahan peserta didik saat ini sangat memperhatikan diantaranya kurangnya kepedulian peserta didik tentang pentingnya pendidikan, yang mana masih banyak yang menyepelekan, contohnya tidak mengikuti aturan di sekolah seperti mengerjakan tugas, dan masih banyak yang suka bolos dan acuh tak acuh terhadap pendidikan. Selanjutnya, kurangnya pendidikan karakter dalam diri peserta didik. Bisa kita lihat pada sekarang banyak sekali kasus yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran menyangkut nilai moral yang dilakukan oleh peserta didik seperti pelecehan seksual, pemakaian narkoba, miras, dan lain-lain. Solusinya, kita harus lebih menegaskan beberapa pentingnya pendidikan itu, dan kita harus lebih mendisiplinkan kegiatan belajar serta lebih tegas dalam pendidikan karakter. Dan apa sebenarnya yang terjadi pada sarana pendidikan kita saat ini dan apa solusinya? Nah, sarana prasarana yang kurang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan sebuah hal yang sangat berguna demi keberlangsungan sebuah pendidikan. Tak lain dikarenakan sarana dan prasarana pendidikan termasuk ke dalam salah satu proses dalam melancarkan sebuah pendidikan yang berupa pelengkapan segala sesuatu mengenai pendidikan, khususnya seperti gedung, kelas, kursi, alat-alat pembelajaran lainnya yang ada dalam sekolah. Sebuah sekolah akan jauh lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran apabila sarana dan prasarananya mencukupi atau memenuhi batas standar. Akan tetapi masih banyak sekolah-sekolah yang belum terpenuhi dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang lebih baik, apalagi sekolah-sekolah yang khusus di daerah pedalaman atau jauh dari kota. Hal inilah yang sangat mempengaruhi terhambatnya sebuah pendidikan yang baik dan terjamin. Dikarenakan banyak sekolah yang tidak memiliki tempat yang layak untuk mengembang ilmu bagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang-orang banyak yang lainnya. Cara yang harus kita lakukan, pendidikan walaupun memiliki kekurangan dalam sarana dan prasarana pendidikan, pertama yaitu kita sebagai penggerak pendidik harus mempunyai niat dalam memenuhi sebuah sarana prasarana demi pendidikan generasi selanjutnya. Maka kita juga harus berkorban demi kepentingan pendidikan yang akan kita miliki itu. Yang kedua, membuat surat pemenuhan sarana prasarana pendidikan kepada pemerintah agar kita dapat diberikan sarana dan prasarana yang layak dan lebih terjamin ke depannya dengan adanya bantuan dari pemerintah. Ketiga, guru harus mencari alternatif lain untuk melakukan pembelajaran dengan memperhitungkan atau mengubah metode belajar dengan di luar ruangan. Bisa disebut dengan lebih mengarahkan siswa untuk belajar di dalam ruang luar dengan berdiskusi bersama. Keempat, guru juga harus lebih kreatif dalam mengambil cara lain dalam melakukan proses pembelajaran dengan memperbanyak praktek seperti diskusi dalam kelompok dengan keterbatasan sarana atau menggunakan cara belajar dengan bermain demi keberlangsungan pendidikan. Dengan itu juga siswa akan lebih mengerti dan lebih memahami keadaan sehingga ia tetap semangat melakukan pembelajaran. Terus, ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan kita? Mengapa selalu berubah?
Nah, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin pasif dan tak terkendali. Masa iya kita tetap mengajar dengan cara yang kuno? Tentu itu tidak akan relevan. Pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para murid menghadapi zaman yang baru? Nah, zaman yang mungkin sama sekali berbeda dengan zaman kita. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Sebagai contoh, zaman saya, sekolah komputer baru dipelajari pada masa SMA. Itu pun hanya sebatas menyalakan, mematikan, dan mengetik saja. Coba lihat anak sekarang. Mereka sudah lahir dengan teknologi di tangannya. Bayi saja sudah pandai memainkan lawar gawai. Itulah mengapa kurikulum juga harus berubah agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang yang pasioner dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya, zaman, selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai dengan lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai dengan masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus mendapatkan kebutuhan pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembang kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Dan selanjutnya jelaskan pula masalah-masalah lain yang menurut saya penting dalam menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan serta solusinya. Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswanya serta kurikulum yang sentralistik sehingga membuat potret pendidikan semakin suram. Nah, kurikulum yang hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah saja tanpa memperhatikan kebutuhan pada masyarakat, dan lebih parahnya lagi, pendidikan tidak mampu melahirkan lulusan-lulusan yang kreatif dan handal. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anaknya sehingga tidak terlalu mengedepankan pendidikannya. Nah, solusinya harus menyadarkan setiap orang tua betapa pentingnya pendidikan. Soal yang kedua, Pancasila merupakan falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai universal yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah tentang penyelenggaraan pendidikan nasional kita. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan landasan filosofisnya mengapa para pendiri negara kita atau founding father merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara kita. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Salah satu alasan Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila bersifat etis dan filosofis yang mempunyai fungsi sebagai pengatur tingkah laku dan cara mencari kebenaran. Yang ketiga, nilai-nilai luhur apa yang terkandung dalam Pancasila dan korelasinya. Pertama, Pancasila itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui adanya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Sang Pencipta alam sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Napas yang terdapat dalam sila kedua ini adalah bahwa Pancasila mengakui dan harus memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban setiap manusia dengan tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya adalah sikap yang harus dimiliki. Nah, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga dari Pancasila mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus mampu menempatkan unsur persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama, di atas kepentingan bersama, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai-nilai bahwa kepada warga negara dan warga masyarakat,
setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama, sehingga tidak tepat apabila terdapat kehendak yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Hal itu sama dengan artinya akan selalu mengutamakan sikap musyawarah di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini menjelaskan kembali pola sikap dan tindak bahwa bangsa Indonesia harus mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu, sikap yang harus dimiliki adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan orang lain agar dapat semuanya dilakukan bersama, dan bersifat pemerasaan terhadap orang lain. Hal-hal yang bersifat pemborongan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak memiliki untuk bertentera dan merugikan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain serta kesejahteraan bersama di dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Korelasi Pancasila dengan pendidikan, yaitu Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan bahwa Pancasila pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai dan mencerminkan identitas Pancasila. Cita dan karsa bangsa Indonesia diusahakan secara lembaga dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, pandangan hidup dan filosofi tertentu. Inilah dasar pikiran mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntunan nasional, dan sistem filsafat pendidikan Pancasila adalah subsistem dari sistem negara. Dan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan di Indonesia? Di dunia pendidikan menerapkan beberapa nilai Pancasila untuk peserta didik di era globalisasi ini bisa dilaksanakan dalam momentum-momentum yang tepat, seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar-besar nasional lainnya. Memberikan dorongan agar peserta didik berusaha mengukir prestasi gemilang, belajar dengan sungguh-sungguh untuk berkontribusi mengharumkan nama bangsa dan negeri tercinta, menanamkan kecintaan serta bangga menggunakan produk-produk dalam negeri untuk kemajuan ekonomi negara. Jika melihat fenomena saat ini, banyak peserta didik dan generasi muda yang rusak moralnya. Berbagai hal yang mempengaruhi mereka, antara lain dampak negatif wabah, teman bergaul, media elektronik yang canggih, narkoba, minuman keras, dan hal-hal negatif lainnya. Kondisi yang semakin memperhatikan ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Generasi-generasi muda akan meneruskan perjuangan generasi tua mengembangkan bangsa Indonesia. Ironisnya, mereka yang seharusnya ikut andil dalam membangun bangsa ini justru akhlak dan moral mereka sudah rusak. Padahal negara tidak akan maju jika dibangun oleh generasi yang tidak bermoral. Dan apa dampak negatif yang akan ditimbulkan jika pendidikan kita tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi oleh pendidikan Pancasila? Nah, dampaknya kekacauan dalam pendidikan, yang mana pendidikan tidak mempunyai nilai moral dan karakter yang telah ada dalam Pancasila. Dampak yang terjadi jika tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak menerapkan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, kondisi masyarakat Indonesia akan dipenuhi konflik dan hidupnya tidak rukun. Sebagai contoh sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini bisa diterapkan dengan menghormati dan menghargai teman yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Apabila sila pertama ini tidak diterapkan, masyarakat yang kondisinya beragam karena memiliki agama dan keyakinan yang berbeda, maka akan mengalami konflik satu sama lain. Selain dipenuhi konflik, tidak diterapkannya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga menimbulkan pelanggaran hak serta kewajiban. Misalnya, suatu kelompok masyarakat nih bisa dengan bebas mengambil hak masyarakat yang lain, menjalankan kewajibannya. Tidak menerapkan Pancasila juga membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak aman serta tidak tertib, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana konsep learning security itu. Istilah learning security berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan masyarakat belajar. Learning security adalah memberdayakan masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidik. Diharapkan masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam hal belajar. Masyarakat belajar atau masyarakat berencana atau disebut juga sebagai masyarakat inovatif adalah sesuatu masyarakat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, sebagian besar atau bahkan seluruh warga masyarakat aktif mencari informasi yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan kehidupannya, menemukan informasi baru melalui kegiatan membaca sebagai sumber informasi seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mampu dan menulis menyebarluaskan informasi, melakukan kegiatan belajar secara sadar berkelanjutan, dan sadar dan percaya bahwa belajar adalah kebutuhan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam memelihara dan mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Nah, secara logis dan kritis, mengapa semua masyarakat harus selalu belajar? Semua masyarakat harus belajar karena belajar dapat diartikan sebagai upaya mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap yang dilakukan dengan membudidayakan seluruh potensi fisiologis dan psikologis, jasmani dan rohani manusia dengan bersumber kepada berbagai bahan informasi, baik yang berupa manusia, bahan bacaan, bahan informasi, alam, jagat raya, dan lain sebagainya. Selain itu, belajar juga dapat berarti upaya untuk mendapatkan pewarisan kebudayaan dan nilai-nilai hidup dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Guna terciptanya masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tantangan masyarakat agamis yang bersifat dinamis karena memiliki perspektif moral. Kedua, terciptanya masyarakat yang demokratis dan beradab yang mau dan mampu menghargai adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga, masyarakat yang mengakui adanya hak-hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai HAM itu sendiri. Yang keempat, masyarakat yang tertib dan sadar hukum, budaya malu untuk melanggar hukum, melekat dalam semua sendi kehidupan kebenaran dan kemasyarakatan. Yang kelima, masyarakat yang percaya pada diri sendiri, memiliki kemandirian dan kreatif terhadap pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat, memiliki orientasi yang kuat pada penguasaan ilmu dan teknologi. Yang keenam, terwujudnya tatanan masyarakat yang beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam tatanan masyarakat Indonesia, yang tercermin dalam ukhuwah Islamiyah, silaturahmi, persamaan adil, baik, dan rendah hati, tetap janji, lapang dada, dan percaya bahwa diri sendiri sebagainya. 7. Mewujudkan masyarakat belajar yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Belajar ini menempatkan pendidikan sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang hayat. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana strategi efektif Anda untuk mempraktekkan dan membudayakan learning security di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing. Apa yang sudah saya lakukan dan apa yang akan lakukan. Strategi dalam memperdayakan peranan masyarakat dan peran keluarga aktif dalam hal pendidikan, yaitu merubah pola pikir masyarakat dan keluarga bahwa pendidikan itu penting untuk bekal masa depan. Yang akan saya lakukan adalah mengajak masyarakat untuk senantiasa belajar dan mencari informasi-informasi positif, baik yang berasal dari teknologi, buku, surat kabar, dan lainnya. Dan yang sudah saya lakukan yaitu mengajak anak-anak kecil dalam berdiskusi kelompok tentang pelajaran, menjadi pemuda yang siap dalam kegiatan, misalnya di remaja masjid, seperti menjadi MC dalam kegiatan penyebar luasan ilmu pengetahuan dan seni teknologi, seperti contohnya pada kegiatan yang bukan non formal, yaitu seperti mengajar tari, mengajar cara berpidato. Dan konsep ideal pendidikan multikultural, apa manfaatnya dan apa pula dampak negatif pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia. Pendidikan multikultural telah didefinisikan dalam banyak pandangan dan banyak latar belakang bidang keilmuan seperti antropologi, sosiologi, filsafat, dan psikologi. Pendidikan multikultural lahir karena permasalahan manusia yang ditindas dan hanya karena perdebatan. Pendidikan multikultural ini sangat memuliakan manusia karena memandang semua manusia setara, dapat bekerja sama dan saling menghormati walaupun kita berbeda budaya, ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan cara pandang. Tujuan lainnya adalah sebagai sarana alternatif pemecahan masalah dan agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya. Dan tujuan pendidikan multikultural ini mendorong setiap peserta didik menjadi sadar akan kebudayaannya, memiliki pemahaman yang holistik, dan mampu mengapresiasikan kebudayaan lain, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Dampak negatif apabila pendidikan multikultural tidak dipahami dan diimplementasikan di Indonesia, yaitu pendidikan akan terpecah belah karena tidak adanya rasa persatuan, dan pendidikan tidak akan mengenal persatuan itu karena mereka mengikuti ras dan budayanya masing-masing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.